Raden Arya Wiralodra, putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Banyu Urip, memiliki impian besar untuk mendirikan sebuah wilayah yang subur dan makmur. Sebagai seseorang yang dikenal bijaksana, ia ingin mewujudkan tempat yang dapat menjadi tumpuan hidup bagi masyarakatnya, sekaligus menjadi warisan bagi generasi mendatang. Impian tersebut tidak sekadar menjadi angan, tetapi tekad yang ia yakini dapat terwujud melalui usaha dan pengorbanan. Dengan visi yang jelas, ia memutuskan untuk mencari tanah yang memenuhi kriteria kesuburan dan strategis untuk kehidupan yang lebih baik, suatu langkah yang menandai awal perjalanan sejarah Indramayu. Raden Arya Wiralodra menyadari bahwa untuk mewujudkan impiannya, ia memerlukan petunjuk yang jelas. Dalam upaya mencari arahan, ia memutuskan untuk menjalani tapa brata di Gunung Sumbing, sebuah tempat yang diakini suci. Dengan penuh kesungguhan, ia menghabiskan waktu 3 tahun dalam keheningan, merenungkan jalan hidupnya sambil memohon bimbingan kepada Yang Maha Kuasa. Keyakinannya pada kekuatan spiritual membuatnya bersabar menghadapi segala tantangan selama masa pertapaannya. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, ia akhirnya mendapatkan petunjuk yang jelas. Dalam semadi itu, Raden Arya mendapat visi untuk merantau ke arah barat dan mencari lembah Sungai Cimanuk. Petunjuk ini menjadi pencerahan baginya, meyakinkan bahwa di sanalah tanah subur yang akan menjadi dasar impiannya berada. Dengan tekad yang semakin mantap, ia memutuskan untuk segera memulai perjalanan besar dalam hidupnya. Setelah mendapatkan petunjuk, Raden Arya Wiralodra memutuskan untuk memulai perjalanan menuju arah barat. Keyakinannya bahwa ia akan menemukan tanah subur di lembah Sungai Cimanuk memberinya semangat untuk melangkah. Ia membawa bekal secukupnya, disertai doa dan tekad yang kuat. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh Ki Tinggil, seorang pendamping setia yang turut percaya pada visi besar yang dibawa Raden Arya. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, menghadapi cuaca yang tidak menentu, dan menavigasi daerah yang belum mereka kenal. Namun, setiap tantangan dijalani dengan keteguhan hati. Mereka terus berjalan, memanfaatkan pengetahuan tentang alam dan tanda-tanda yang mereka temui untuk memastikan bahwa arah yang diambil sesuai dengan petunjuk yang telah diterima. Keberanian dan kesabaran menjadi kunci dalam setiap langkah mereka. Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan panjang mereka dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Setelah berminggu-minggu berjalan melalui hutan belantara, mereka akhirnya tiba di sebuah sungai besar yang mengalir deras. Awalnya, Raden Arya mengira sungai ini adalah Sungai Cimanuk seperti yang disebutkan dalam petunjuk. Namun, keraguan mulai muncul ketika mereka memperhatikan karakteristik sungai yang berbeda dari gambaran dalam visinya. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai sambil mempertimbangkan langkah berikutnya. Dalam masa itu, mereka bertemu seorang kakek tua yang muncul secara tiba-tiba. Kakek tersebut, dengan kebijaksanaannya, memberitahu bahwa sungai ini sebenarnya adalah Sungai Citarum, bukan Sungai Cimanuk yang mereka cari. Kakek itu juga memberikan arahan untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur laut, tempat aliran Sungai Cimanuk yang sebenarnya berada. Nasihat ini memberikan pencerahan bagi Raden Arya dan Ki Tinggil, yang kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan harapan baru. Mengikuti arahan yang diberikan oleh kakek tua, Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan ke arah timur laut. Mereka berjalan menyusuri hutan-hutan yang belum terjamah, menghadapi rintangan seperti sungai kecil yang harus diseberangi dan medan yang penuh duri serta ilalang tinggi. Meski perjalanan terasa berat, keyakinan mereka bahwa Sungai Cimanuk sudah semakin dekat memberi semangat untuk terus maju. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah aliran sungai besar yang sesuai dengan gambaran yang diterima Raden Arya dalam pertapaannya. Sungai ini mengalir dengan air yang jernih, dikelilingi oleh tanah yang subur serta pemandangan alam yang indah. Tanpa ragu, Raden Arya yakin bahwa inilah Sungai Cimanuk yang mereka cari. Tempat ini memberikan kesan damai sekaligus harapan baru, menjadi pertanda bahwa mereka telah sampai di tanah yang akan menjadi dasar impiannya untuk membangun sebuah wilayah yang makmur. Raden Arya Wiralodra dan Ki Tinggil menyadari bahwa tanah di sekitarnya penuh potensi untuk kehidupan baru. Namun, sebelum memulai usaha besar mereka, Raden Arya merasa perlu membersihkan wilayah ini dari rintangan, termasuk hutan lebat yang masih menutupi sebagian besar area tersebut. Dengan penuh kesungguhan, mereka mulai membuka lahan menggunakan peralatan seadanya, memotong pohon dan semak untuk menciptakan ruang yang layak huni. Saat proses pembukaan hutan berlangsung, mereka sering menemui berbagai tantangan, termasuk binatang buas dan kondisi alam yang tidak bersahabat.
Namun, kerja keras mereka tidak sia-sia. Tanah mulai terlihat lebih lapang, dan sedikit demi sedikit wilayah ini mulai menunjukkan potensi aslinya. Proses ini bukan hanya soal membuka lahan, tetapi juga sebuah awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Mereka bekerja dengan keyakinan bahwa wilayah ini akan menjadi tempat yang subur, sesuai dengan visi besar Raden Arya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setelah wilayah sekitar Sungai Cimanuk mulai terbuka, Raden Arya Wiralodra semakin yakin bahwa tanah ini adalah tempat yang ditunjukkan dalam visinya. Lokasinya yang strategis, dikelilingi oleh aliran sungai yang deras dan tanah subur, memberikan peluang besar untuk membangun pemukiman baru. Ia mulai menyusun rencana untuk mendirikan sebuah pedukuhan yang dapat menjadi pusat kehidupan masyarakat, lengkap dengan lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, memastikan bahwa upaya yang dilakukan akan menghasilkan kehidupan yang stabil. Dalam prosesnya, Raden Arya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis di antara orang-orang yang mulai bergabung dengannya. Ia mengajak pendatang yang tertarik untuk ikut serta membangun wilayah ini, menjanjikan mereka kehidupan yang lebih baik di tanah yang subur. Dalam waktu singkat, sebuah komunitas kecil mulai terbentuk. Para pengikutnya bekerja bersama dengan semangat gotong royong, menjadikan wilayah ini lebih dari sekadar tempat tinggal, tetapi juga awal dari sebuah peradaban yang kelak berkembang pesat. Raden Arya Wiralodra mulai memusatkan perhatian pada pembangunan pemukiman pertama. Bersama Ki Tinggil dan para pengikutnya yang semakin bertambah, mereka bekerja keras membangun pondok-pondok sederhana untuk tempat tinggal. Setiap individu diberikan tanggung jawab sesuai kemampuan mereka, seperti membangun rumah, mengolah lahan, atau menyiapkan sarana penunjang kebutuhan sehari-hari. Dalam proses ini, semangat kerjasama menjadi kunci keberhasilan mereka. Di luar pembangunan fisik, Raden Arya juga memastikan adanya aturan yang dapat menjaga ketertiban dan keharmonisan di antara para pendatang. Ia membangun sistem yang mengatur pembagian tugas dan hasil panen, sekaligus memastikan keadilan diterapkan di komunitasnya. Wilayah ini perlahan berubah dari hutan liar menjadi sebuah pedukuhan yang terorganisasi dengan baik, mencerminkan visi Raden Arya untuk menciptakan tempat yang aman, produktif, dan makmur bagi semua yang tinggal di sana. Pedukuhan tersebut menjadi awal terbentuknya kehidupan sosial yang stabil di kawasan ini. Setelah pedukuhan mulai terbentuk dan kehidupan komunitas berjalan stabil, Raden Arya Wiralodra merasa perlu kembali ke Banyu Urip untuk memberitahu keluarganya tentang keberhasilannya. Ia ingin memberitahukan bahwa tanah yang ia temukan tidak hanya sesuai dengan petunjuk yang ia terima, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menjadi tempat tinggal yang layak bagi banyak orang. Keberangkatannya juga didorong oleh rasa tanggung jawab untuk membawa kabar baik ini kepada keluarga dan orang-orang yang telah mendukung visinya sejak awal. Sebelum pergi, Raden Arya meninggalkan Ki Tinggil bersama para penduduk untuk menjaga dan melanjutkan pembangunan di pedukuhan tersebut. Ia memberikan arahan yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama ia pergi, memastikan keberlanjutan kemajuan wilayah itu. Perjalanan kembali ke Banyu Urip dilakukannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang telah ia mulai di Sungai Cimanuk akan terus berkembang. Kabar keberhasilan ini juga diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung, memperkuat komunitas baru yang sedang tumbuh di tanah subur itu. Saat Raden Arya Wiralodra kembali ke pedukuhan untuk melaporkan keberhasilannya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Wanita tersebut tiba di wilayah yang baru saja didirikan, membawa kecantikan dan aura kesaktian yang mempesona. Nyi Endang memiliki pengetahuan spiritual dan kekuatan yang luar biasa, yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Kehadirannya di pedukuhan itu disambut baik, dan ia mulai berinteraksi dengan penduduk setempat. Raden Arya merasa tertarik dan terkesan oleh Nyi Endang, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dan kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan keduanya merasa ada ikatan kuat yang terjalin antara mereka. Nyi Endang akhirnya menerima ajakan Raden Arya untuk menikah, yang semakin mempererat hubungan mereka. Pernikahan ini menjadi simbol baru bagi wilayah yang tengah berkembang, membawa aura kesatuan dan kedamaian yang semakin menguatkan posisi pedukuhan tersebut sebagai tempat yang penuh potensi dan harapan. Pernikahan antara Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma Ayu membawa perubahan signifikan di pedukuhan tersebut. Kekuatan dan kecantikan Nyi Endang semakin memperkokoh posisi Raden Arya sebagai pemimpin wilayah baru ini. Raden Arya melihat dalam Nyi Endang seorang mitra yang tak hanya mendampingi secara fisik, tetapi juga secara spiritual.
Kehadirannya memberi kekuatan baru bagi komunitas yang sedang berkembang, sekaligus membawa rasa damai dan kesejahteraan yang lebih dalam bagi para penduduk. Seiring berjalannya waktu, wilayah yang semula hanya sebuah pedukuhan sederhana kini mulai dikenal lebih luas. Nama Nyi Endang Dharma Ayu, sebagai istri Raden Arya, mulai sering disebut-sebut oleh penduduk sekitar. Raden Arya merasa bahwa untuk menghormati peran penting yang dimainkan oleh Nyi Endang, maka wilayah yang mereka dirikan perlu diberi nama yang mencerminkan rasa hormat dan kasih sayang. Nama, Dharma Ayu, dipilih untuk menggambarkan kedalaman makna tersebut, yang kelak akan berkembang menjadi Dermayu, dan akhirnya menjadi Indramayu, sebuah nama yang dikenang hingga kini. Setelah penetapan nama, Dharma Ayu, wilayah yang dipimpin oleh Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma Ayu terus berkembang pesat. Kehadiran Nyi Endang tidak hanya memberi nuansa baru, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara penduduk. Dengan kebijaksanaan dan pengaruhnya, Nyi Endang membantu menciptakan suasana yang harmonis di komunitas tersebut. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dipandang sebagai lambang kedamaian serta keberkahan di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah ini menarik lebih banyak pendatang yang ingin memulai kehidupan baru di tanah yang subur dan makmur. Mereka membentuk sebuah komunitas yang semakin terorganisasi, dengan aturan-aturan sederhana untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Nyi Endang turut berperan dalam memberikan nasihat dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat berjalan dengan penuh kepercayaan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk perkembangan wilayah ini menjadi sebuah pusat kehidupan yang maju dan damai. Seiring waktu, nama, Dharma Ayu, yang diberikan untuk wilayah tersebut mulai dikenal luas, baik di kalangan penduduk setempat maupun masyarakat di luar daerah. Nama ini mencerminkan keindahan dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas wilayah tersebut, terinspirasi dari kepribadian Nyi Endang Dharma Ayu yang anggun dan penuh harisma. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, seiring dengan perubahan dialek dan pengucapan, nama, Dharma Ayu, perlahan berubah menjadi Dermayu di lidah masyarakat lokal. Transformasi nama ini menunjukkan bagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat terus membentuk identitas wilayah ini. Tidak hanya sekadar perubahan fonetik, nama tersebut semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi simbol harapan dan kemakmuran. Perubahan ini akhirnya mencapai bentuk akhir sebagai Indramayu, sebuah nama yang tidak hanya mencerminkan sejarah dan keindahan wilayah ini, tetapi juga menjadikannya bagian penting dari identitas Jawa Barat. Nama tersebut menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh tantangan, sekaligus cerminan dari visi besar Raden Arya Wiralodra dan kehadiran Nyi Endang Dharma Ayu yang membawa keberkahan bagi tanah tersebut. Perubahan nama dari Dharma Ayu menjadi Dermayu dan akhirnya menjadi Indramayu tidak hanya menunjukkan perkembangan bahasa, tetapi juga menggambarkan evolusi wilayah ini menjadi pusat kehidupan yang dinamis. Nama Indramayu membawa makna yang mendalam, mencerminkan warisan budaya dan spiritual yang tumbuh seiring waktu. Dalam perjalanan sejarahnya, Indramayu menjadi tempat bertemunya berbagai tradisi, dengan masyarakatnya yang bekerja keras untuk membangun wilayah yang lebih maju. Indramayu tidak hanya dikenal karena sejarahnya, tetapi juga karena keindahan alamnya dan tanahnya yang subur. Sungai Cimanuk, yang menjadi pusat kehidupan wilayah ini, terus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sumber irigasi dan jalur transportasi. Dengan nama baru yang lebih dikenal, Indramayu mulai menarik perhatian dari wilayah lain, menjadikannya titik penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan itu. Nama ini menjadi simbol kebanggaan, mengingatkan generasi mendatang tentang perjalanan panjang dan kerja keras yang membawa wilayah ini menuju kemakmuran. Dengan berkembangnya pedukuhan di tepi Sungai Cimanuk, wilayah ini mulai menunjukkan potensi sebagai pusat kehidupan baru. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh penduduk untuk bercocok tanam, terutama padi, menjadikannya sebagai salah satu lumbung pangan di daerah sekitarnya. Tidak hanya itu, aliran Sungai Cimanuk yang strategis memberikan akses mudah untuk transportasi hasil panen, memungkinkan pedukuhan ini menjalin hubungan dengan wilayah lain. Aktivitas perdagangan mulai tumbuh, memperkenalkan komoditas lokal ke masyarakat di luar kawasan tersebut. Seiring waktu, pedukuhan ini menjadi lebih ramai dengan kedatangan pendatang yang ingin mengadu nasib di wilayah yang menjanjikan. Mereka datang dengan berbagai keterampilan yang semakin melengkapi kebutuhan komunitas yang berkembang. Kehidupan sosial dan ekonomi mulai terorganisasi lebih baik, dengan pembagian peran yang jelas antara penduduk untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Pedukuhan ini tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal sederhana,
tetapi mulai bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat yang menjanjikan kemakmuran bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Seiring pesatnya perkembangan pedukuhan di sekitar Sungai Cimanuk, masyarakat setempat mulai merasa bahwa wilayah ini layak mendapatkan status yang lebih formal. Melihat kemajuan dalam bidang pertanian, perdagangan, dan kehidupan sosial, para pemimpin lokal bersama Raden Arya Wiralodra memutuskan untuk menjadikan pedukuhan ini sebagai sebuah negara kecil yang terorganisasi. Tanggal 7 Oktober 1527 ditetapkan sebagai hari peresmian, menandai awal resmi wilayah tersebut sebagai entitas yang mandiri dengan nama Dharma Ayu. Keputusan ini tidak hanya memberi wilayah tersebut identitas yang jelas, tetapi juga menciptakan landasan hukum dan sosial yang lebih kuat. Raden Arya Wiralodra diangkat sebagai pemimpin pertama dengan gelar Arya Wiralodra, mengukuhkan perannya sebagai pendiri dan pemimpin visioner. Penetapan ini membawa kebanggaan besar bagi penduduk setempat, yang kini memiliki tempat tinggal yang diakui secara formal, lengkap dengan aturan-aturan yang mengatur kehidupan mereka. Hari peresmian ini menjadi simbol dari keberhasilan kolektif masyarakat dalam membangun wilayah yang makmur dan harmonis. Penobatan Raden Arya Wiralodra sebagai pemimpin pertama wilayah yang kini dikenal sebagai Dharma Ayu, mengukuhkan peran pentingnya dalam sejarah. Sebagai tokoh yang memulai perjalanan panjang dari Banyu Urip hingga menemukan Sungai Cimanuk, ia tidak hanya dikenal sebagai pendiri, tetapi juga sebagai sosok visioner yang mampu melihat potensi besar di tanah yang belum terjamah. Gelar Arya Wiralodra diberikan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kepemimpinannya yang membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Raden Arya, Dharma Ayu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sebuah pusat kehidupan yang terus berkembang. Ia memastikan bahwa wilayah ini dikelola dengan bijaksana, menanamkan nilai kerja keras dan gotong royong kepada masyarakat. Keberhasilannya membangun wilayah ini menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang berakar pada visi yang jelas dan kerja sama kolektif dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Penghormatan terhadapnya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol perjuangan dan keberhasilan dalam membangun peradaban baru. Legenda Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma Ayu terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya wilayah tersebut. Kisah perjalanan panjang Raden Arya, dari perenungan di Gunung Sumbing hingga keberhasilannya membangun wilayah di sekitar Sungai Cimanuk, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Nyi Endang, dengan kesaktiannya dan perannya sebagai pendamping yang bijaksana, menambah dimensi keagungan cerita ini, menjadikannya simbol keharmonisan dan keberkahan. Cerita rakyat yang mengisahkan perjuangan mereka tidak hanya diwariskan melalui lisan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam tradisi dan kebudayaan lokal. Dari upacara adat hingga kisah yang diceritakan di tengah komunitas, kisah ini terus memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap asal-usul mereka. Bagi banyak orang, legenda ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga cerminan nilai-nilai tentang keteguhan, kerja keras, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dharma Ayu, yang kemudian dikenal sebagai Indramayu, tumbuh menjadi simbol kemakmuran yang dirintis oleh kerja keras dan visi besar para pendirinya. Wilayah ini dikenal sebagai lumbung padi karena tanahnya yang subur dan sistem pengelolaan pertanian yang terus berkembang. Sungai Cimanuk, yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, menyediakan air yang melimpah untuk irigasi, mendukung pertumbuhan hasil panen yang melimpah. Aktivitas pertanian yang sukses tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk lokal tetapi juga mendorong perdagangan ke wilayah lain, menjadikan Indramayu sebagai pusat distribusi penting di Jawa Barat. Kemakmuran yang dicapai tidak hanya terbatas pada hasil bumi, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tradisi gotong royong yang ditanamkan sejak awal menjadi kekuatan utama dalam membangun harmoni dan kemajuan di wilayah ini. Indramayu tidak hanya tumbuh sebagai tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi mereka yang percaya bahwa kerja keras dan kebijaksanaan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Identitas ini terus terjaga, menghubungkan masa lalu yang penuh perjuangan dengan masa depan yang penuh potensi. Tanggal 7 Oktober 1527 menjadi tonggak bersejarah bagi Indramayu, ditetapkan sebagai hari jadi wilayah ini, untuk mengenang momen penting ketika pedukuhan di tepi Sungai Cimanuk diresmikan sebagai entitas mandiri. Hari tersebut tidak hanya menjadi perayaan keberhasilan membangun sebuah komunitas yang makmur, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan Raden Arya Wiralodra sebagai pendiri dan pemimpin visioner. Peringatan ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya kerja keras, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Setiap peringatan hari jadi, masyarakat Indramayu mengenang bagaimana wilayah ini berkembang dari hutan belantara menjadi pusat pertanian, perdagangan, dan kebudayaan yang signifikan. Perayaan ini bukan hanya sebuah ritual tahunan, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri. Dengan mempertahankan semangat kebersamaan dan kerja keras, masyarakat Indramayu melanjutkan tradisi kemajuan, menjadikan sejarah mereka sebagai sumber inspirasi untuk masa depan yang lebih cerah. Hari jadi ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah maju yang diambil sekarang adalah hasil dari fondasi yang kokoh yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.